Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Jasilatul Rahman, kelas 6B, Madin Pemprov yang akan mencoba untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengempu kita, yaitu Bapak Fikri. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Judul pada tugas yang saya ampu hari ini yaitu perbandingan pendidikan Islam. Sebelum kita menganalisa lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu perbandingan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut hemat saya yang telah saya pelajari, bahwasanya perbandingan pendidikan adalah berarti menganalisa dua aspek pendidikan, baik itu terjadi di dalam negeri kita maupun kita menganalisa di luar negeri. Apa yang dianalisa yaitu mencari kesamaan dan perbedaannya, persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga pendidikan tersebut. Dengan demikian, maka studi perbandingan pendidikan adalah mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek dari sistem pendidikan. Untuk apa? Untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan serta perbedaannya. Jadi ditelusuri lebih mendalam antara persamaan dan perbedaan dalam pendidikan tersebut. Kemudian selanjutnya, sifat dalam pendidikan tersebut, sifat-sifat perbandingan pendidikan. Setidaknya ketika kita membandingkan antara lembaga, misalkan antara lembaga kita dengan lembaga yang akan kita bandingkan, ini ketika terjadi di dalam negeri ya, misalkan contoh hal kecil terjadi ke dalam lembaga kita membandingkan dengan lembaga yang lain, yaitu setidaknya kita membandingkan ada empat poin, diantaranya dalam segi ilmiah, kultur, humanistis, kemudian komprehensif. Itu. Sedangkan ruang lingkup pendidikan sesuatu yang akan dibandingkan pertama, yaitu mempelajari sistem pendidikan di negara lain. Kedua, menganalisis mengenai latar belakang yang mempengaruhi serta problem-problemnya. Kemudian nomor 3 yaitu membandingkan tentang persamaan dan perbedaan antara poin A dan B. Kemudian nomor 4, perbandingan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan penyebabkan problem antara memecahkan problem-problem yang terjadi. Selanjutnya yaitu ruang lingkup perbandingan pendidikan yang tadi itu ada dua pendapat. Di antaranya pertama, pendapat William berpendapat bahwa perbandingan pendidikan itu mempelajari dan menganalisis serta memperbandingkan hal-hal, diantaranya satu, mempelajari sistem pendidikan di negara lain, yaitu mempelajari sistem di negara lain. Kita ada di Indonesia, berarti kita menganalisis negara misalkan di Malaysia, di Singapura, Amerika dan sebagainya, yang mungkin lebih dikatakan lebih unggul daripada sistem negara yang ada pada Indonesia. Kemudian menganalisis mengenai latar belakang dan yang mempengaruhi problem-problemnya. Karena sebuah pendidikan itu segala pendidikan mempunyai latar belakang, di mana latar belakang tersebut menjadi suatu
ruang lingkup yang bisa mengangkat kemajuan dari lembaga tersebut. Kemudian membandingkan tentang persamaan dan perbedaannya antara poin A dan B. Yaitu yang dimaksud di sini persamaan dan perbedaan antara misalkan di negara kita apa kesamaannya yang ada di negara lain. Kemudian perbedaannya terletak pada di mana itu yang dibandingkan, yang menjadi acuan mempelajari agar pendidikan yang kita bandingkan bisa bermanfaat untuk lembaga yang kita bandingkan. Contohnya misalkan di Indonesia kita membandingkan ke negara lain, apa persamaannya, kemudian kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, kita bisa mencontoh, akhirnya kita bisa memajukan pendidikan yang ada di negara kita. Kemudian yang nomor 4, perbandingan nilai nomor 4 yaitu sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan problem. Jadi setelah kita membandingkan, setelah kita menganalisa, maka akan ditemukan di sana problem dan cara kita memecahkannya. Nomor 2, menurut pendapat Abdul Ghani, berpendapat bahwa terdapat berbagai macam juga. Nomor 1, segala pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat yang berbeda-beda. Karena yang perlu dibandingkan, karena dalam masyarakat sistem pendidikan tersebut yang ada di negara kita sendiri itu sudah ragam. Nomor 2, berbagi teori atau pengetahuan pendidikan. Jadi gunanya kita untuk membandingkan pendidikan dengan pendidikan lain, yaitu teorinya apa. Mungkin ada suatu lembaga yang cukup maju, mungkin di sana kita bisa mempelajari apa teori yang ada pada lembaga tersebut. Kemudian kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa perlu juga kita bandingkan, karena kebudayaan dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap lingkungan pendidikan. Kemudian kerangka berpikir dalam metode penelitian ini diantaranya diantaranya berpikir secara logika. Nomor 2, berpikir dedukatif. Nomor 3, berpikir induktif. Berpikir logika yaitu logika teori menyimpulkan. Jadi ketika suatu sudah selesai disimpulkan, begini caranya, seperti itu. Kemudian dedukatif, metode berpikir yang menerapkan hal umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Nomor 4, yaitu kerangka berpikir, di mana cara berpikir dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari sebagian khusus. Yaitu menarik kesimpulan dari yang umum tadi, ditarik kesimpulan lebih rinci. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode berpikir silogisme, yaitu berproses logis yang terdiri dari 3 proposi. Pertama, silogisme kategorik adalah silogisme yang semua posisinya merupakan kategorik posisi yang mendukung silogisme disebut dengan dapat dilaksanakan dengan premis, yaitu yang menghubungkan di antara kedua premis tersebut adalah trim penegak. Jadi berpikir ada tiga diantaranya. Yang nomor di atas itu cara berpikir
sistematis. Kemudian selanjutnya juga ada tentang berpikir secara psikolisme, juga terjadi dipecah menjadi 3, yaitu silogisme kategorik, kemudian silogisme hipotetik, kemudian selanjutnya psikolisme siuntif. Dan selanjutnya metode perbandingan pendidikan. Metode ini ada 6. Itu tuh 6 metode perbandingan pendidikan. Apa gunanya? Yaitu untuk memahami suatu subjek yang dipermasalahkan, memahami suatu subjek yang diteliti. Contohnya, satu, metode historis dalam pendidikan. Suatu wahana sistematis dan menafsirkan bukti-bukti tentang kejadian-kejadian pendidikan masa lampau, yaitu menampilkan pendidikan yang terjadi pada dahulu, seperti apa sistem pendidikannya, caranya. Kemudian metode disdiktif, banyak cara, yaitu diantaranya dengan cara studi kasus, survei, studi perkembangan, studi lanjut, dan lain sebagainya. Di sini metode dinamakan metode deskriptif. Kemudian 3, metode eksperimen, yaitu mengontrol satu atau lebih variabel bebas. Jadi mungkin banyak tempat yang dibandingkan. Nomor 4, metode fisiologis, yaitu mengadakan pemikiran yang mengadakan sistematis mengenai suatu untuk menemukan hakikatnya. Penelitian berusaha untuk menemukan prinsip-prinsip atau konsep-konsep pendidikan, mencari prinsip-prinsip dan konsep yang ada pada pendidikan itu sendiri. Nomor 5, metode komprehensif, metode yang membandingkan antara dua sistem atau lebih secara menyeluruh pada satu aspek, yaitu membandingkan antara pendidikan yang satu dengan yang lain. Nomor 6, metode komparatif adalah membandingkan antara kekuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Jadi cakupannya ini faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di negara lain itu apa. Yang misalkan kenapa kok yaitu metode komparatif tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Jadi faktornya apa yang menyebabkan negara ini maju di Indonesia, misalkan faktor yang menyebabkan di negara lain itu maju apa, nah itu perlu dibandingkan dan dijadikan suatu kesimpulan, bisa dipetik apa yang mendorong negara tersebut maju. Ya mungkin cukup demikian kurang lebihnya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.